Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Filsafat Idealisme, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Firda Rahmawati, Nikmatul Maula, dan Rita Susiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Konsep dasar idealisme, 2. Makna idealisme, 3. Pandangan filosofis idealisme, 4. Pemahaman idealisme menurut para ahli, 5. Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Konsep dasar idealisme. Pengertian filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua untuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme. Sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme, tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme, menurut Hermann Horn, mengatakan idealisme merupakan pandangan menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah alam pikiran serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Menurut Ahmad Tafsir, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik yang dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa, min, dan spirit. Menurut George, bahwa idealisme pada awalnya adalah suatu penekanan pada realitas, ilmu, gagasan, pemikiran, akal pikir, daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya materi. Pandangan filosofis idealisme. Pandangan filosofis idealisme dapat dilihat dari cabang-cabang filsafat, yaitu realitas akal pikiran, kajian ontologi. 2. Kebenaran sebagai ide dan gagasan, kajian epistemologi. 3. Nilai-nilai dari dunia ide, kajian aksiologi. Pemahaman idealisme menurut para ahli. 1. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. 2. Immanuel Kant. Ia menyebutkan filsafat idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. 3. Pascal. Pengetahuan diperoleh melalui 2 jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Untuk melihat implikasi idealisme lebih lanjut, maka berikut ini akan ditelah aspek-aspek pendidikan dalam ditinjau filsafat idealisme, meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, metode pendidikan, tujuan, dan pandangan terhadap sekolah. 1. Peserta didik atau anak didik. 2. Pendidik atau guru. 3. Kurikulum. 4. Metodologi pengacara. 5. Tujuan pendidik. Kelebihan dan kekurangan pendidikan di Indonesia. 1. Tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 2. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian profesional. 3. Menurut adanya remediasi secara berkala. 4. Sifat pembelajaran kontekstual. 5. Meningkatkan motivasi belajar. 6. Buku dan kelengkapan dokumen disiapkan dengan lengkap. Kelebihan dan kekurangan pendidikan di Indonesia. Kekurangan pendidikan di Indonesia. 1. Banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru guru tidak dapat menjelaskan materinya. Sebagian guru belum siap, jangankan untuk membuat siswa kreatif, gurunya saja tidak kreatif. 3. Konsep pendekatan scientific masih belum dipahami. 4. Keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Kelebihan dan kekurangan pendidikan di Indonesia. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Penyusunan materi ajar
belum runtut sesuai tahap berpikir siswa, konten kurikulum masih terlalu padat, materi terlalu luas yang mendalam, beban belajar terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.